forum P3K pernah FDP dengan Komisi 4. Pada saat itu juga dihadiri dan ditindaklanjuti oleh kami dari Komisi 4 dengan menghadirkan dinas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur dan juga dari beasiswa. Dan pada saat itu memang sampai sekarang kami belum mendapatkan, termasuk dari BKD waktu itu, karena Pak Kepala BKD waktu itu tidak ada di tempat yang diwakili, termasuk dari Bapeda. Namun demikian kami memang belum menemukan jawaban yang bisa kami sampaikan kepada forum P3K. Oleh karena itu forum P3K menginisiasi kembali, menyurati kepada kami untuk mendesak pada kami memberikan jawaban atas usulan dari forum P3K. Oleh karena itu kami beserta rombongan hadir tengah Bapak Ibu sekalian untuk menyikapi kembali apa yang telah dikeluhkan oleh forum P3K. Barangkali karena di sini ada forum dan sehingga kami juga meminta kesempatan langsung izin kepada forum untuk menyampaikan lebih jauh dan lebih jelas lagi, sehingga kami nanti tinggal menyamakan satu persepsi apa yang diinginkan forum P3K ini memang sesuai dengan regulasi yang ada. Kami sudah sounding, pada saat sounding itu memang masih ada sesuatu yang belum bisa kita satukan bersama untuk memberikan jawaban yang memuaskan tentunya kepada forum P3K. Oleh karena itu, biar mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan dan langsung dijawab bagaimana solusi yang bisa diberikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, kami dengan sangat mohon izin kepada Bapak Ketua yang mewakili dari Kementerian, kepada Ketua Forum P3K untuk langsung menyampaikan kembali apa yang telah menjadi keinginan sahabat-sahabat guru yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tentang haknya sebagai guru ASN P3K. Saya rasa itu Bapak saya juga. Terima kasih banyak sekali lagi dan izin selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Forum P3K. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pihak Kemendikbud RI, terus yang terhormat dari pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yakni Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang diketuai langsung oleh Bang Reza Palepi, pada hari ini hadir beserta beberapa jajaran daripada staf Dewan Komisi 4 Provinsi Kaltim. Yang saya hormati Bu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Pak Kaban dari Dinas Pendidikan, Pak ya. Oh, BKD, maaf ya, dari BKD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi izin Pak mengulas kembali tentang bagaimana asal mula daripada hal-hal yang diusulkan teman-teman. Jadi saya mulai dari awal mungkin tentang yang ringan dulu, yaitu mengenai tamsil, tambahan penghasilan Pak. Tambahan penghasilan ini kan diperuntukkan bagi teman-teman yang belum mendapatkan Serdik, yang dana anggarannya itu kalau saya tidak salah itu dari Kemendikbud Pak ya. Nah, untuk teman-teman di Provinsi Kalimantan Timur, mohon maaf Bu Dinas Pendidikan, masih ada sebagian teman-teman kita yang tidak berserdik itu tidak mendapatkan tamsil tersebut. Nah itu tambahan penghasilan Pak. Nah, harapan daripada teman-teman juga Pak, untuk tamsil ini kalau bisa itu dinaikkan juga lah Pak dari Kemendikbud. Kenapa saya bilang dinaikkan? Karena 250 itu diberikan ke teman-teman yang masa pengabdiannya berpuluh-puluh tahun tapi tidak bisa tembus ke PPG Pak untuk sertifikasi. Nah, kenapa tidak bisa tembus? Karena pertama gini, saya pribadi juga ikut seleksi dalam jabatan tahun ini Pak. Di PPG dalam jabatan itu
yang tidak lolos di PPG dalam jabatan itulah yang mendapatkan tamsil. Nah, termasuk kemarin saya ikut dalam PPG dalam jabatan tahun ini. Ini Pak, pertama teman-teman kami di Kukar ada mengeluh ke saya itu sudah 8 kali, 9 kali, bahkan 10 kali ikut PPG tapi nggak lulus Pak. Karena gini, kalau tahun sebelumnya saya tanya ke teman-teman PNS, mereka cuma diseleksi menggunakan portofolio. Nah, sedangkan teman-teman sekarang itu diseleksi dengan menggunakan 3 kriteria. Yang pertama administrasi, yang kedua tes akademi, yang ketiga prajabatan selama 6 bulan. Sekarang mungkin 3 bulan Pak. Nah, itu yang membuat berat. Saya pribadi aja Pak kemarin ikut, jujur hari Rabu yang kemarin ini ada kan se-Indonesia pelaksanaan yang namanya PPG dalam jabatan. Saya bidang biologi yang notabene ngajar di SD, tapi memang bidang yang muncul soalnya itu pelajaran SMA Pak. Di dalam tes PPG tersebut. Jadi itu yang membuat teman-teman sampai berat lolos untuk sertifikasi. Sampai 10 kali Pak, teman-teman di Kukar ada 10 kali nggak lolos Pak. Karena tadi beratnya persaingan untuk mendapatkan PPG dalam jabatan tahun ini. Nah, harapan kami untuk PPG Pak, kalau bisa kembalikan ke berikanlah afirmasi ke teman-teman berbentuk usia pengabdian Pak. Pertimbangkan usia mereka. Yang kedua, pertimbangkan pengabdian mereka Pak. Yang ketiga, pertimbangkan daerah mereka. 3T. Yang terakhir untuk PPG mungkin harapan saya Pak, itu dikembalikanlah seperti awal, menggunakan seleksi portofolio saja Pak, nggak usah menggunakan tes akademi Pak. Jadi itu harapan kami ke teman-teman. Harapan kami teman-teman di Kaltim, baik Dikmen maupun Dikdas, karena ini ranahnya sama Bang, Dikmen dan Dikdas. Berarti sama anunya. Itu harapan kami yang pertama mengenai PPG Bang. Terus tamsil tadi kalau bisa itu tadi Bang ya, kenapa sih nggak bisa diberikan teman-teman sumpamanya dinaikkan sumpamanya 2,5 juta lah. Kan wajar aja mereka pengabdian berpuluh tahun, kan itu dananya dari pusat juga Bang. Pak, itu mungkin yang mengenai tamsil. Nah, terus untuk yang kedua masalah yang kita datang ke sini yaitu mengenai persamaan hak antara teman-teman ASN P3K dengan teman-teman PNS Bang. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu berbunyi aparatur sipil negara ASN disebut bahwa PNS dan P3 termasuk dalam kategori ASN. Itu Undang-Undang tahun 2000 Nomor 5 Tahun 2004. Bahwa PNS dan P3K itu masuk kategori ASN. Nah, berarti persamaan haknya hanya terdapat di dana di pensiunnya saja. Mereka tidak mendapatkan. Nah, itulah yang menjadi dasar kami kemarin melakukan RDPU di Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud dan tujuan agar teman-teman P3K yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah yang lulus tahap 1 685, tahap 2 513 dengan total 1.198 orang itu meminta kepada pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena memang kami tahu bahwa untuk regulasi pemberian TPP itu arahnya di daerah masing-masing. Apa dasarnya? Ada beberapa kabupaten kota itu setelah dari honorer ke P3K mereka disamakan Bang. Disamakan statusnya. Haknya mereka sama. Nah, di Provinsi Kalimantan Timur itu enggak. Teman-teman dapat 1.200.000 sedangkan PNS dapat 3,5 juta. Nah, di Kabupaten Kukar kami pertama waktu honorer dapat 1,2 Bang. Waktu kami jadi P3K kami langsung disamakan dengan PNS. Dasarnya dari situ. Antara Kukar dengan Kaltim bersebelahan. Kalau berbicara regulasi pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ya itu sudah artinya mungkin saya hari ini
artinya berharap supaya dari pihak Kemendikbud ini ada pencerahan buat teman-teman di sana supaya bisa sama haknya antara PNS dan P3K. Karena dalam undang-undang aja yang membedakan hanya berupa dana pensiunnya, tapi hak-haknya berupa TPP yang mengikat di yang ada di daerah maupun yang di pusat itu sama. Jadi seperti itu dari saya mungkin. Dan yang terakhir Pak, untuk ASN P3K kalau boleh itu tidak ada lagi sistem perpanjangan kontrak. Kemarin Prof Nunu saya lihat statementnya memang sudah akan menghapus yang namanya sistem kontrak. Tapi mudah-mudahan sistem kontrak itu berubah menjadi PNS lah. Jadi tidak repot lagi pemerintah mengurusi regulasi P3K ini. Jadi seperti itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Saya hanya menyampaikan aspirasi teman-teman maupun teman-teman Dikdas maupun Dikmen yang hari ini saya difasilitasi oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltim, Bang Reza Palepi sampai ke sini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Semoga dari sini nanti pintu hati kita sebagai orang Kaltim, sebagai masyarakat Kaltim, guru-guru itu juga orang Kaltim. Sama dengan kita. Kenapa sih kita membedakan hak mereka? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.